Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Sehingga dalam kondisi yang seperti ini, di mana kita berada dalam suatu masa pandemi, kita selalu diberikan kesehatan dan kita bisa memanfaatkan kesehatan tersebut untuk mencapai tujuan yang kita inginkan di dalam kehidupan ini. Sungguh suatu kesempatan yang sangat luar biasa sekali bisa ketemu lagi dengan kalian semuanya dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar dari belajar dan pembelajaran. Tentu istilah ini sudah tidak asing lagi bagi kalian semuanya, apa yang dimaksud dengan belajar dan apa yang dimaksud dengan pembelajaran. Namun tidak ada salahnya jika kita mengulas lebih dalam terkait dengan konsep belajar dan pembelajaran dari yang selama ini sudah kita ketahui bersama. Sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai hakikat belajar dan pembelajaran, kita akan memulai dulu dari hakikat kita sebagai manusia. Manusia merupakan suatu individu yang unik, yang memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya dalam diri manusia itu terdapat suatu potensi yang perlu untuk dikembangkan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri manusia tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat dari dua faktor. Satu adalah faktor intern dan yang kedua adalah faktor ekstern. Faktor internal atau faktor eksternal. Faktor internal itulah yang disebut dengan belajar. Berarti belajar itu adalah suatu proses yang ada dalam diri manusia itu sendiri untuk mengembangkan suatu potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan pembelajaran adalah suatu faktor ekstern yang dimana dia terlibat dengan orang yang membelajarkan, terus kemudian terlibat dengan sumber belajar juga. Nanti akan kita bahas lebih lanjut pada bagian belakang. Belajar adalah usaha yang dilakukan oleh manusia dalam rangka mengembangkan potensi dirinya. Jadi usaha yang dilakukan oleh manusia dalam rangka untuk mengembangkan potensi dirinya. Nah, manusia perlu belajar untuk tetap bisa bertahan dan menghadapi suatu persaingan di dalam kehidupan ini. Apalagi dalam kondisi yang serba cepat saat ini, kita tahu bahwa saat ini kita berada pada suatu era 4.0 di mana suatu perkembangan teknologi begitu cepatnya dalam kehidupan kita. Tentu hal tersebut sangat mempengaruhi kehidupan kita. Jangan sampai kita selaku manusia yang menciptakan teknologi itu malah ketinggalan atau dikalahkan dengan teknologi itu sendiri. Nah, di satu sisi keberadaan teknologi tersebut bisa mempercepat proses belajar kita untuk mempelajari segala sesuatu yang kita inginkan, tetapi di satu sisi ketika kita tidak mau mengikutinya, kita tidak mau bersaing untuk mempelajari teknologi tersebut, maka kita akan tertinggal dan tentunya keberadaan kita bisa digantikan dengan teknologi yang ada saat ini. Saya akan membahas beberapa teori belajar menurut para ahli. Di sini Skinner mengatakan bahwa belajar adalah suatu perilaku. Pada saat orang belajar, maka responnya akan menjadi lebih baik. Dalam kegiatan belajar ditemukan adanya kesempatan terjadinya peristiwa yang menimbulkan respon. Terus kemudian adanya responsif belajar, adanya konsekuensi yang bersifat menguatkan respon tersebut, yaitu berupa reward dan punishment. Berarti di sini ada sesuatu hal
di dalam belajar itu adalah suatu perilaku yang menjadi perhatian. Orang yang mengaku bahwa dia sudah belajar tetapi perilakunya dia tidak terjadi suatu perubahan, maka menurut Skinner ini dapat dikatakan bahwa orang tersebut belum melakukan belajar. Nah, jadi ada suatu respon atas suatu stimulus yang terjadi pada dirinya. Misalkan gini, di dalam suatu kehidupan yang sederhana, di dalam kehidupan kita sehari-hari, anak kecil itu ketika makan, kalau kita perhatikan, dia kadang makan menggunakan tangan kiri, kadang makan menggunakan tangan kanannya. Terus kemudian orang tua ingin mengajarinya bagaimana makan yang baik itu menggunakan tangan kanan. Nah, ketika suatu proses mengajari anak tersebut dilakukan oleh orang tua dan anak kelihatannya mendengarkan, tetapi nantinya di dalam proses makan tersebut ketika tidak ada orang tua, dia masih menggunakan tangan kiri, berarti dapat dikatakan bahwa ini proses belajar di dalam dirinya itu belum terjadi. Karena yang dilihat di dalam teori belajar Skinner ini adalah terkait dengan perubahan perilaku. Terus yang kedua, yang selanjutnya menurut Gagnon, belajar merupakan kegiatan yang kompleks. Hasil belajar merupakan suatu kapabilitas. Di mana kekomplekannya? Nah, pada dasarnya menurut Gagnon ini bahwa ada dua kondisi yang melakukan interaksi di dalam proses belajar ini, yaitu kondisi internal dan kondisi eksternal. Keadaan internal dalam proses belajar yang ada dalam diri siswa, dalam diri orang yang belajar itu, akan berinteraksi dengan stimulus yang ada dari luar. Hasil interaksi antara proses internal dengan proses eksternal tersebut itu yang disebut dengan hasil belajar. Hasil belajar itulah yang disebut dengan kapabilitas. Nah, tentu kita sering mendengar istilah kapabilitas. Apa sih bedanya kapabilitas dengan kompetensi itu? Kalau kapabilitas, dia itu tingkatannya lebih tinggi daripada kompetensi. Kalau kompetensi, kita tahu bahwa ada ranah di dalam suatu pendidikan, ada kognitif, afektif, sama psikomotor. Orang memahami, orang bisa melakukan, dan orang bisa mengerti maknanya, maka dia dapat dikatakan orang yang memiliki suatu kompetensi. Tetapi kalau kapabilitas lebih dari sekedar hal tersebut, lebih dari sekedar kompetensi. Kapabilitas itu salah satunya adalah selain memiliki kompetensi tersebut, dia itu memiliki respon yang baik untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi dengan kompetensi yang ia miliki. Dia tanggap terhadap suatu permasalahan, terus kemudian dia memiliki kompetensi, dia bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi kapabilitas itu lebih memiliki suatu bentuk kreativitas dan problem solving atas suatu kompetensi yang dimiliki untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ia hadapi. Kapabilitas seperti apa saja yang ada dari hasil belajar menurut Gagnon ini? Satu adalah keterampilan intelektual, yaitu keterampilan yang membuat seseorang menjadi kompeten. Yang kedua adalah strategi kognitif, yaitu suatu kemampuan membuat keputusan dan memecahkan masalah-masalah yang baru. Kita tahu bahwa di abad 21 ini ada 4 kompetensi yang perlu kita berikan kepada siswa dalam menghadapi suatu perubahan yang begitu cepat ini, yang biasa kita kenal dengan kecakapan abad 21, yaitu apa saja? Yang pertama adalah communication. Jadi bagaimana melatih kemampuan siswa untuk bisa berkomunikasi dengan baik.
baik itu kepada lingkungan di mana ia berada maupun kepada lingkungan yang lebih luas lagi. Yang kedua adalah collaboration. Jadi bagaimana kita membekali siswa agar dia bisa melakukan kerjasama dengan orang lain. Yang ketiga adalah critical thinking ya. Jadi berpikir kritis. Jadi ketika melihat sesuatu fenomena, dia harus memiliki kecakapan di dalam berpikir kritis. Mengapa ini bisa terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Bagaimana cara menyelesaikannya? Yang keempat adalah creativity. Jadi bagaimana kita membentuk siswa untuk bisa berkreatif, memiliki suatu kreativitas yang tinggi sehingga dia bisa menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan yang ada. Terus kemudian yang ketiga adalah informasi verbal, yaitu kemampuan menyimpan informasi dan mengeluarkan kembali sewaktu-waktu diperlukan. Yang keempat adalah keterampilan motor, yaitu kemampuan untuk mengamati dan menjalankan atau mengoperasikan sesuatu. Terus kemudian yang kelima, kapabilitas tersebut adalah sikap, yaitu kemampuan untuk dapat memilih berbagai macam aktivitas. Maksudnya dia bisa mengambil sikap untuk menentukan suatu keputusan di dalam kehidupan sehari-harinya. Terus kemudian konsep belajar menurut Pease, pengetahuan dibentuk oleh individu sebab individu melakukan interaksi terus-menerus dengan lingkungan. Pease ini membagi tahap perkembangan intelektual menjadi 4 bagian, yaitu usia 0 sampai 2 tahun itu disebut dengan sensor motorik, 2 sampai 7 tahun itu disebut dengan pra-operasional, 7 sampai 11 tahun disebut dengan operasional konkret, dan lebih dari 11 tahun disebut dengan operasional formal. Jadi untuk tahap-tahap perkembangan intelektual tersebut, Pease membaginya menjadi 4. Mulai dari dia berusaha untuk menggerakkan sensor motor dia, jadi gerakan kasar, sampai dengan operasional halus, apa yang ia lakukan, atau operasional formal, apa yang ia lakukan itu betul-betul atas suatu kehendaknya dia yang direncanakan terus kemudian dilakukan oleh orang yang belajar tersebut. Selanjutnya adalah unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Ada 2 unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran ini. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal itu terdiri dari fisiologis atau fisik dan psikologis. Fisiologis itu adalah contohnya kondisi fisik, penglihatan, terus kemudian pendengaran kita. Psikologis adalah kecerdasan, bakat, motivasi, perhatian, daya pikir, daya ingat. Nah, kita tentu tahu bahwa kondisi internal baik itu fisiologis maupun psikologis yang ada dalam diri manusia itu berbeda-beda. Yang kedua adalah faktor unsur dinamis yang kedua adalah eksternal. Yang pertama adalah lingkungan belajar, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kedua dari unsur dinamis eksternal ini adalah sistem instruksional yang ada, diantaranya kurikulum, terus kemudian pengajaran dan metode penyajian. Nah, di dalam suatu proses belajar ini ada 3 ranah yang perlu dikembangkan, yang kita tahu biasanya kita mengenalnya dengan taksonomi. Salah satu taksonomi yang terkenal adalah taksonomi Bloom, di mana taksonomi Bloom ini membagi ranah belajar menjadi 3, yaitu pertama ada kognitif, kedua afektif, yang ketiga adalah psikomotor. Ada apa saja di dalam ranah-ranah tersebut? Kita akan bahas satu persatu.
bahwa di dalam ranah kognitif itu terjadi menjadi 6 tingkatan ya. Yang pertama mulai tingkatan dasar itu adalah pengetahuan, tingkatan ke atasnya adalah pemahaman, terus kemudian penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Pengetahuan itu adalah kemampuan mengetahui atau mengingat istilah, fakta, aturan, dan lain sebagainya. Misalkan sebutkan, nah itu salah satu bentuk kata kerja operasionalnya. Jadi kita hanya mengingat tentang apa yang ia ketahui, tentang apa yang ia lihat. Yang kedua adalah pemahaman, yaitu kemampuan menerjemahkan, menafsirkan, memahami isi pokok apa yang kalian ketahui tentang gitu. Yang selanjutnya adalah penerapan. Penerapan itu adalah kemampuan memecahkan masalah menggunakan konsep, kaidah, prinsip, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah analisis, kemampuan untuk memisahkan, membedakan, merinci bagian-bagian dan lain sebagainya. Terus kemudian yang selanjutnya adalah sintesis, kemampuan menyusun seperti program kerja. Terus kemudian menyusun suatu alur. Dan yang terakhir di dalam ranah kognitif ini adalah evaluasi, yaitu kemampuan menilai berdasarkan suatu norma atau aturan tertentu. Ranah selanjutnya adalah ranah afektif. Di dalam ranah afektif ini yang paling dasar adalah penerimaan, yaitu kemampuan menjadi peka tentang sesuatu hal dan menerima sebagai apa adanya. Tingkatan yang kedua adalah partisipasi, yaitu kemampuan memperhatikan dan berpartisipasi di dalam suatu kegiatan. Terus kemudian yang selanjutnya adalah penilaian dan penentuan sikap, yaitu kemampuan untuk memberikan nilai dan menentukan suatu sikap terhadap apa yang ia temui di dalam kehidupan ini. Yang selanjutnya adalah kemampuan untuk mengorganisasi, yaitu kemampuan untuk membentuk sistem nilai sebagai pedoman hidup. Dan yang terakhir adalah pembentukan pola hidup, yaitu kemampuan menghayati nilai hingga menjadi pegangan hidup dalam dirinya. Terus kemudian ranah yang ketiga adalah ranah psikomotor, di mana di sini terbagi menjadi beberapa hal, yaitu persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerak terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian, dan kreativitas. Ya. Psikomotor itu merupakan suatu kemampuan untuk gerakan-gerakan secara fisik yang nampak, yang dapat kita amati dengan melihat perilaku dari peserta didik tersebut. Nah, tadi itu yang terkait dengan belajar ya. Jadi ternyata belajar itu tidak sesimpel dari apa yang selama ini kita pikirkan, bahwa belajar itu bisa dilihat dari perubahan sikap, belajar itu bisa dilihat dari perubahan perilaku. Orang kalau perilakunya belum berubah, dia belum belajar. Ternyata belajar itu harus mencapai 3 hal yang perlu untuk dikembangkan. Tidak hanya dia mengetahui saja. Kalau hanya mengetahui saja, dia paham saja, berarti masih dalam ranah kognitif. Kalau dia belum bisa menghayati, berarti dia belum mencapai ranah afektif. Di dalam sikapnya, kalau dia belum bisa melakukan, berarti dia belum mencapai ranah psikomotor. Nah, ternyata tidak hanya sebatas pada 3 ranah tersebut, tetapi lebih pada suatu kapabilitas dari kemampuan-kemampuan yang ia miliki tersebut. Bagaimana dia bisa memanfaatkan di dalam kehidupannya, bagaimana dia bisa memiliki suatu kreativitas atas kemampuan yang ia milikinya untuk menyelesaikan masalah, sampai dengan masalah itu bisa selesai dengan kemampuan yang ia miliki, maka siswa tersebut sudah belajar dan dia memiliki suatu kapabilitas. Nah, sementara selanjutnya adalah pembelajaran. Singkat saja terkait dengan pembelajaran ini,
Pembelajaran itu merupakan suatu proses interaksi antara peserta didik, pendidik, dan sumber belajar untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, tujuan tertentu di sini perlu kita ingat bahwa yang dimaksud dengan tujuan di dalam belajar tadi adalah mengembangkan potensi diri yang ada dalam diri peserta didik yang unik tadi. Nah, di sini kita mungkin sering istilahnya mendengar istilah-istilah yang terkait dengan pembelajaran ya. Apakah belajar itu sama dengan mengajar gitu? Nah, kita akan sedikit bahas. Konsep mengajar di sini terbagi menjadi dua. Ada yang konsep mengajar tradisional, ada yang konsep mengajar modern. Konsep yang mengajar tradisional itu suatu kegiatan penyampaian atau penyerahan pengetahuan. Jadi kalau kita mengatakan mengajar itu adalah transfer knowledge saja dari apa yang diketahui oleh guru terus kemudian diberikan kepada siswa, maka kita masih menganut aliran tradisional ya. Yang kedua, mengajar dalam konsep suatu modern. Yang pertama, mengajar adalah sebagai suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu berarti mengajar itu bisa dipelajari. Apa yang ada di dalam suatu proses mengajar itu ada tahapannya, ada keilmuannya, begini caranya. Kalau terjadi begini, maka yang dilakukan begini. Itu adalah mengajar sebagai suatu ilmu. Yang kedua, mengajar sebagai suatu teknologi. Kita tahu bahwa teknologi itu adalah suatu alat, ya, alat untuk mencapai apa yang kita inginkan. Begitu pula mengajar. Ya, ini hanya sebagai suatu alat. Kalau kita mengajar sebagai suatu alat, bahwa alat ini harus disesuaikan dengan suatu kebutuhan. Alat ini digunakan untuk siapa? Ya. Jadi dapat disimpulkan kalau mengajar sebagai suatu alat, bahwa alat itu tidak bisa diterapkan untuk semua kondisi. Harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Misalkan kalau kita mau memotong, ketika yang kita mau potong adalah kue, maka kita menggunakan alat yang berbeda ketika kita yang mau potong adalah kayu gitu. Nah, ilustrasinya seperti itu. Mengajar adalah sebagai suatu seni. Nah, kalau kita ngomong seni, maka sudut pandang seni itu kan berbeda-beda. Ada yang kita tahu, misalkan contohnya gambar aja. Kalau kita melihat gambar yang abstrak, kita melihat ini gambar apa ya, gak jelas itu. Terus kemudian kita melihat pemandangan, kita melihat foto orang yang lagi berpose. Nah, itu seni ya. Tadi sudut pandang orang yang melihat itu bisa berbeda-beda. Nah, bagaimana implementasinya di dalam suatu proses mengajar ini? Jadi seni itu bisa ibaratnya ketika terjadi suatu permasalahan yang sama pada orang yang berbeda, pada siswa yang berbeda, maka kita juga bisa menggunakan pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut berbeda pula. Di kelas A terjadi masalah, siswa misalkan ketika diajari, ketika kita mengajari dalam kelas, siswa tersebut tidak dapat dikendalikan. Kita memberikan suatu treatment tertentu, terus kemudian siswa tersebut bisa dikendalikan. Tetapi di kelas B permasalahannya sama. Tetapi ketika kita menggunakan treatment yang sama dari kelas B, kenapa kok ini tidak bisa menghasilkan hasil yang sama? Lah, itulah seninya di dalam mengajar. Terus kemudian mengajar sebagai suatu keterampilan. Nah, namanya keterampilan itu adalah berdasarkan jam terbang. Semakin tinggi jam terbang kita, maka semakin baik pula kita di dalam melakukan suatu pengajaran. Jadi untuk kawan-kawan sekalian, ketika kalian masih pertama kali melakukan pengajaran terus kemudian terjadi grogi, jangan tinggalkan belajar itu, jangan tinggalkan mengajar itu, terus saja untuk melakukannya, maka yakinlah bahwa suatu saat nanti kalian akan menjadi seorang
pengajar menjadi seorang pembelajar yang baik. Yang selanjutnya kita akan membahas terkait dengan tahap-tahap di dalam mengajar, di dalam membelajarkan peserta didik, bahwa tahap di dalam pengajaran ini ada 3. Yang pertama adalah tahap reaktif atau tahap sebelum melakukan pengajaran, di mana di dalamnya meliputi menyusun program tahunan, menyusun program semester, terus kemudian menyusun perangkat pembelajaran yang lain, serta menyiapkan bahan ajarnya yang berupa modul atau yang lain sebagainya. Nah, di dalam tahap preaktif ini atau tahap sebelum mengajar ini, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah kondisi siswa, baik itu kondisi internal maupun kondisi eksternal, terus kemudian tujuan pembelajaran, terus kemudian pemilihan metode atau model pembelajaran, pengalaman belajar yang diharapkan, terus kemudian bahan pengajaran dan peralatan yang perlu dipersiapkan, perhatian terhadap peranan siswa dalam proses pembelajaran tersebut, terus kemudian mempertimbangkan prinsip-prinsip belajar seperti memberi penguatan, motivasi, dan lain sebagainya. Itu hal yang perlu kita lakukan sebelum kita melakukan proses mengajar. Tahap yang selanjutnya yaitu adalah tahap pengajaran. Di dalam tahap ini meliputi pengelolaan dan pengendalian kelas, penyampaian informasi, konsep dan keterampilan, penggunaan tingkah laku verbal, bertanya, model tertentu, dan demonstrasi, sampai dengan nantinya menyajikan kegiatan dengan memperhatikan perbedaan individu. Jadi di dalam tahap pengajaran ini adalah waktu yang real yang kita lakukan pada saat kita berada di dalam kelas untuk membelajarkan siswa. Tahap yang terakhir di dalam proses mengajar ini adalah tahap yang ketiga, yaitu tahap sesudah pengajaran. Apa yang dilakukan pada tahap ini? Yang pertama, menilai pekerjaan siswa. Yang kedua, membuat perencanaan untuk pertemuan berikutnya. Dan yang ketiga adalah menilai kembali proses mengajar yang telah kita lakukan. Jadi istilahnya ketiga tahapan tersebut itu saling terkait. Tahapan sebelum mengajar, tahap mengajar, terus kemudian tahap sesudah mengajar. Nah, tahap sesudah mengajar ini sebagai bentuk evaluasi untuk merencanakan pembelajaran berikutnya. Dan yang terakhir adalah sebetulnya keterlibatan guru di dalam proses belajar siswa ini di mana gitu ya. Jadi yang pertama, guru itu perlu untuk menyiapkan bahan ajar, meskipun kita tahu bahwa bahan ajar itu bisa dipelajari dari mana saja, tetapi paling tidak tugas berat yang perlu untuk dilakukan guru itu adalah menyederhanakan bahan ajar. Siswa bisa diberikan buku misalkan, silakan baca buku ini. Tetapi ketika siswa membaca suatu buku itu dengan caranya sendiri, dengan pemahamannya sendiri, mungkin siswa itu mengalami suatu kesulitan. Nah, tugas guru adalah menyederhanakan bahan ajar itu sehingga mudah dipelajari, mudah dicerna oleh siswa. Terus kemudian yang selanjutnya adalah menciptakan suasana belajar yang mendukung bagi siswa. Jadi suasana belajar yang seperti apa yang nantinya bisa mendukung proses siswa itu bisa belajar menjadi lebih baik, itu perlu dipersiapkan oleh guru. Terus kemudian menyiapkan media pembelajaran yang dapat mendukung siswa untuk mencapai tujuan belajar tersebut. Dan guru sebagai subjek pembelajar, dia sebagai orang yang memfasilitasi siswa untuk bisa belajar dengan baik, bisa belajar secara maksimal. Jadi keberadaan guru ini sangat dibutuhkan oleh siswa di dalam suatu proses belajar untuk mengembangkan potensi yang ada dalam
diri siswa tersebut. Baik, sementara untuk pertemuan kali ini itu saja kawan-kawan yang bisa kita sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya untuk pengembangan kita ke depannya untuk menjadi seorang pendidik yang sepenuhnya. Terima kasih, sukses selalu buat kalian, sukses selalu buat kita semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.